Saudara Richard minta kita berdata ya. Kalau saudara melihat dari logika yang saya susun tadi, jelas sekali bahwa Tuhan itu punya mulut dan mulut Tuhan itu berbeda dengan perkataan. Mulut itu adalah mesin, mesin melahirkan perkataan, dan perkataan ini adalah produk, produk ini adalah ciptaan. Nah, Anda bersikuku mengatakan bahwa Yesus itu bukan sesuatu yang kemudian Bukan keluar dari ciptaan. mulut. Iya, bukan ciptaan. Baik. Tetapi kemudian ketika Anda melihat di dalam data kitab saudara sendiri, Lukas 1 Anda baca dalam satu perikop, ternyata di sana diceritakan bagaimana kemudian ketika malaikat Jibril datang mengantar firman kepada Maria. Sekarang saya tanya kepada Bapak, kalau Yesus itu bukan ciptaan, lalu yang diantar oleh Jibril ini apa? Yang diantar oleh Jibril itu pemberitahuan, ya, itu Allah bersabda kepada Jibril mengatakan bahwa sampaikan bahwa Maria engkau akan mengandung seorang anak. Oke. Iya kan? Allah berkata kepada Jibril. Allah berkata kepada Jibril. Betul. Allah berkata kepada Jibril melalui apa? Allah berkata. Allah berkata Jibril lewat rohnya Allah berkata kepada Jibril, disampaikan kepada Maria. Bung, Allah berkata kepada Jibril melalui apanya Allah berkata? Firman-Nya. Sabar. Sabar. Jangan Anda menjadi orang aneh. Sekarang Allah ketika dia bersabda, berfirman kepada Jibril, Allah ini berfirman melalui apa? Kuping, Iya, lewat Jibril. hidung. La haula wala quwata illa billah. Ketika Allah berkata kepada Jibril, Allah berkata melalui telinganya, mulutnya, atau matanya? Iya, dia berkata kepada Jibril bahwa engkau akan Allah mengandung. berkata kepada Jibril menggunakan apa? Mulut atau menggunakan telinganya? Ya kita nggak tahu lah, dia berkata lewat telinga atau apa. Anda kan mengatakan itu seakan-akan bahwa Allah itu adalah Anda manusia. tidak tahu atau Anda ini pengikut Paulus? Kok pengikut Paulus? Sudah jelas-jelas dikatakan, dengarkan. Mazmur 33, Mazmur 33 nomor 9. Mazmur 33 nomor 9, apa? Ya, nah, coba Anda baca di sana. Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Tuhan berkata, Tuhan berkehendak, maka semua itu jadi. Tuhan berfirman ini, Yesaya 55 nomor 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ya. Tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum semua apa yang saya katakan itu terjadi. Nah sekarang ketika ada perintah yang keluar dari Tuhan, disampaikan oleh Jibril kepada Maria, firman itu keluar dari mana? Telinga atau mulut? Oke, saya mengikuti Bang Suma, keluar dari mulut. Oke, keluar dari mulut. Baik. Nah, yang menjadi Yesus ini mulut atau perkataan? Yang menjadi Yesus itu adalah roh Allah yang menjelma menjadi manusia. Roh. Yang menjadi Yesus ini, yang menjadi Yesus ini sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan atau sesuatu yang berdiri sendiri? Bukan keluar dari mulut. Dia itu kalau keluar dari mulut, tadi saya sudah katakan Bang Suma, yang keluar dari mulut Allah itu adalah ciptaan. Yang Yesus itu adalah roh yang menjelma, yang masuk ke rahim Maria. Dia bukan yang keluar dari mulut. Anda akui tidak bahwa firman, kalau penyampaian ke Jibril itu keluar dari mulut, disampaikan. Tapi kalau roh yang masuk ke rahim Maria, itu adalah firman. Yang keluar dari mulut Tuhan sampai ke Jibril itu disebut firman atau bukan? Itu perkataan, iya, firman, perkataan. Berarti firman yang tadinya bersama-sama dengan Tuhan keluar melalui mulut Tuhan, apakah itu adalah Tuhan? Bukan.
Bukan. Apa Saya perlu saya mengatakan tepuk bukan. tangan? Karena Apa perlu saya tepuk tangan? yang keluar dari mulut itu perkataan kepada Jibril. Nah, Tapi yang masuk, ya. roh yang masuk ke dalam rahim Maria, itu bukan perkataan. Itu roh Allah, firman yang menjelma menjadi manusia. Oke. Beda, bro. Semua roh yang ada pada diri manusia itu adalah berasal dari Tuhan. Zakaria 12 nomor 1. Betul. Saya sudah dapat ya, udah final ya, bahwa firman yang keluar dari mulut Tuhan dibawa oleh Gabriel sampai kepada Maria. Apa yang terjadi? Baca Lukas 1 nomor 45. Dan berbahagialah dia yang telah percaya sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan. Jadi yang sampai kepada Maria adalah firman Tuhan. Yang disebut firman di sini perkataan Tuhan. Betul atau tidak? Perkataan Tuhan kepada Jibril itu adalah memang firman, itu perkataan dan itu ciptaan. Tapi roh yang masuk ke dalam selesai rahim kita di situ, Maria, Bang. Udah selesai. perkataan, Ternyata itu Allah. Yesus itu Berbeda di situ, Bang Suma. ternyata Yesus adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Betul? Beda, bukan. Yang masuk ke rahim Maria itu adalah firman yang menjelma menjadi manusia, itu dari Allah. Tapi yang disampaikan kepada Jibril itu yang keluar dari mulut Tuhan, keluar dari Allah. Bang Juma. Bang Juma. Beda. Bang Juma. Oh, Bang Juma. Samakan. Firman ini yang mana? Yang masuk ke rahim ibu? Aduh, betul-betul orang ini. Yang masuk ke dalam itu bukan yang dari yang disampaikan dari ucapan dari mulut Allah. Tunggu dulu, Bang King. Yang penyampaian Ini apa ini, Bu? itulah. Pak, baca Pak, sabar Bu, sabar. Baca Lukas 1:45. Sebab apa yang dikatakan, sebab apa yang difirmankan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Anda gak ngerti di situ? Iya, terlaksana, iya benar. Tapi bukan apa yang terlaksana? Tuhan mau, dengarkan, Tuhan mau agar Maria hamil. Betul? Betul. Berarti hamilnya Maria atas kehendak Tuhan. Itu bukan Bang Tuhan Suma. yang masuk ke bukan Tuhan yang masuk ke dalam ada perut. dikatakan di Alkitab. Ini menurut dalil. Ini menurut dalil. Bukan. Coba baca Lukas 1 nomor berapa? Bukan 45. Tuhan. Di mana dikatakan, Pak? Di mana dikatakan bahwa Tuhan masuk ke dalam rahim? Di mana itu? Coba kita baca dulu baik-baik dalilnya Anda. Coba di Lukas 1 berapa tadi? Coba. Lukas 1:45. Dan berbahagialah Maria yang telah percaya sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Berarti yang disebut firman adalah informasi yang diantar Gabriel kepada Maria. Bukan Tuhan yang masuk ke dalam perut Maria, tetapi kehendak Tuhan agar Maria hamil. Itulah yang terlaksana. Makanya Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, sebab aku bukan mulut. Aku adalah perkataan Tuhan yang datang kepada ibuku, lalu apa yang dikatakan Tuhan kepada ibuku itu terlaksana, maka terciptalah Yesus. Bentar Bang Suma, yang Anda katakan di Lukas 1 ayat 45 bukan konteksnya, ini berbeda dengan kelahiran Yesus. Ini perikopnya Maria dan Elizabeth. Bukan. Betul. Proses kelahiran Yesus bukan. Salah. Betul, tapi coba Anda lihat. Ini coba Anda lihat. Ini saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Lukas 1:45 itu perkataan siapa? Itu bukan berbicara tentang kelahiran Yesus. Ini berbicara itu perkataan siapa? Saya tanya sekali lagi. Lukas 1:45 itu perkataan siapa? Perkataan Tuhan, tapi bukan proses kelahiran Yesus yang Anda bawa. Dengarkan saya, Pak. Saya bacakan dari data biar satu perikop. Dengarkan.
Ya. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengarkan salam Maria, melonjaklah anak yang ada di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu tuanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah dia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Betul kan? Jadi itu proses kelahiran Yohanes, bukan Yesus. Anda berbeda. Ini bukan Yohanes. proses kelahiran Yohanes. Ini Yohanes. bukan Yohanes. Ini Beda dengan- Yesus. Ini Yesus. Yohanes, ini Elisabet. Aduh, Elisabet yang dikatakan aduh, bukan Bapak, Maria ini mengandung. yang berbicara ini siapa? Ini yang berbicara di ayat siapa? 2 itu, kalau di ayat 2 Kok itu di ayat- proses kelahiran kok Yesus, di ayat pasal 2? 2 itu baru. Ini Kok di ayat kelahiran 2? Yohanes yang dimaksud. Anda bawa ke Dengarkan. Yesus. Di Salah, data Bang sebelumnya, di data Salah. sebelumnya Richard, dengarkan Pak Richard, siapakah aku ini? Ini perkataan Elisabet. Siapakah aku ini sampai ibu tuanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang ada di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan betul. berbahagialah dia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Ini betul. berbicara tentang Yesus. Ini keterangan daripada Maria. Keterangan Elisabet. Bukan, ini Elisabet yang mengandung. Bukan Maria yang mengandung. Ini Nanti di pasal 2 baru Iya, berbicara kelahiran Yesus. Elisabet ini bercerita tentang apa yang terjadi kepada Yesus, ibu Tuhan Bukan, Maria. ini kelahiran Yohanes di rahimnya Loh. Elisabet yang dimaksud. Ini jelas sekali. Bukan. Di rahimku. Ini berbicara tentang Melompat Yesus. kegirangan. Astagfirullahaladzim. Itu rahimnya Elisabet Makanya itu, Maria bukan mengatakan, Maria. sebab Aduh, Elisabet salah, Bang Suma. mengatakan, sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku. Ini pengakuan Elisabet, Pak. Iya, Elisabet. Ketika bukan salammu. Elisabet. Iya, ketika Bukan Maria. salammu sampai ke Salah telingaku, anak yang ada di dalam rahimku melonjak kegirangan. Iya, di rahimnya Dan Elisabet. berbahagialah Maria, berbahagialah Maria yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Apa yang Iya. dikatakan? Bukan di Apa yang rahimnya dikatakan Maria. oleh, dengarkan, di mana Tuhan berkata kepada Elisabet? Di mana? Ini Iya, itu bicara Elisabet. dari Elisabet. Bang Rahim Juma, Elisabet, bukan Maria. Anda Dengarkan salah. saya, ini Elisabet bercerita tentang Maria yang mendengarkan firman dari Tuhan yang akan terlaksana. Itu yang di rahimnya. Dengarkan. Lalu Maria menjawab, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan yang akan menyebut aku berbahagia, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Terus. Masih kurang? Jelas, betul ini Masih perkataan kurang? bukan berbicara Jelas. kelahiran Yesus, Bang Suma. Berarti Bukan. yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Salah Bang Suma, nanti di pasal Apa? 2 baru berbicara kelahiran Yesus pada waktu Kaisar Agung mengeluarkan Loh, suatu perintah. Itu di pasal Gimana 2-nya. cerita Anda? Gimana cerita Anda? Ini Lukas Maria. 1. Ini Maria. Jelaskan Pak. Salah, Pak, Bang ini Suma, sebelumnya dengar. Salah. Pak, jangan Anda nipu orang banyak, Pak. Bukan Ini yang nipu, kubaca Anda ini membawa adalah data kelahiran. dari empat. Kelahiran Dengarkan. Yesus, bukan. Yang Kita kubaca berbicara ini. kelahiran Yesus, Bang Suma. Waduh, bukan, Anda mulai rahimnya Elisabet. kembali. Dengarkan saya, Pak. Salah. Dengarkan saya. Dengarkan. Lukas 1 di data nomor 20.
Sabar Bu Darni, sabar, sabar. Jangan Anda menjadi gila permanen. Lukas 1 dari data 26 itu menceritakan tentang kedatangan Gabriel. Dengarkan saya. Dalam bulan yang ke-6, Tuhan menyuruh Gabriel pergi ke sebuah kota. Perintah Tuhan kepada Gabriel keluar dari mulut. Dan Anda sudah imani. Dan di data selanjutnya di 36, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadilah menurut firmanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Beberapa waktu kemudian, coba, ini cerita. Berarti kehamilan Maria itu sudah terjadi. Maria sudah hamil pada saat itu. Lalu kemudian Maria sendiri mengatakan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kemudian beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota. Bertemu Elizabeth. Dengarkan Pak, dengarkan. Elizabeth mengatakan, berbahagialah rahim, ya, berbahagialah perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Maria hamil di situ atau tidak? Belum. Loh, ini Elizabeth mendoakan Maria. Dia katakan, lalu berseru dengan suara nyaring. Elizabeth penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Siapa perempuan yang dimaksud? Maria. Dan diberkatilah buah rahimmu. Siapa yang dimaksud? Janin yang ada di dalam rahim Maria. Berarti Maria dalam... Bang Juma, yang melonjak di dalam rahim Elizabethnya yang melonjak, Bang Juma. Bu Darni baca nomor 41, coba Bu Darni, saya capek ini. Coba Anda baca nomor 41 sampai nomor 42. Coba. Baca, saya ingin dengar. Dan Elizabeth mendengar salam Maria. Elizabeth mendengar salam Maria. Udah melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Di dalam rahimnya si Elizabeth melonjak. Terus. Udah. Terus. Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Nah, itu. Terus. Lalu berseru dengan suara nyaring. Diberkatilah. Siapa yang berseru? Antara semua perempuan. Siapa yang berseru, Bu? Siapa yang berseru? Katanya. Siapa yang berseru? Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Aduh, kenapa nggak jawab pertanyaan saya? Lalu berseru dengan suara nyaring. Ini di data nomor 42, siapa yang berseru di sini? Ini Elizabeth. Elizabeth yang berseru. Bagus, pintar. Apa seruannya? Apa seruan Elizabeth, Bu? Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau semua perempuan. Siapa yang diberkati? Siapa yang diberkati? Karena senangnya Roh Kudus itu dan melonjak anaknya yang dia itu, jadi dikatakan si Elizabeth diberkatilah, gitu. Ya, siapa yang diberkati? Diberkatilah si Maria. Maria yang diberkati. Bagus. Lalu dan diberkatilah buah rahimmu. Siapa yang buah rahim Maria di sini? Ya, semua perempuan kan punya rahim kan, diberkati. Lalu kenapa kemudian Elizabeth mengatakan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku? Siapa Tuhan di sini? Ibu Tuhanku, ibu Tuhanku maksudnya Maria gitu. Iya, siapa Tuhan di sini? Yesus. Berarti Yesus sudah dikandung. Ya, itulah kuasa Tuhan itu, maka sampai Elizabeth pun bisa Berarti Maria pada saat mengunjungi Elizabeth, Maria sedang hamil. Betul? Bahagialah ia yang telah percaya, sebab apa ya? Benar nggak, Bu?
Yang melonjak di dalam rahim itu bukan di rahim Maria loh, di rahimnya si Elizabethnya melonjak dia gara-gara datang. Iya, betul. Tapi pada saat dia berkunjung melihat Elizabeth, dia pun sedang mengandung. Makanya di data nomor 38 dikatakan bahwa terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kan begitu. Sehingga yang terjadi pada Maria adalah berbahagialah Maria yang telah percaya sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Berarti yang diantar oleh Gabriel ke Maria adalah firman. Firman itu berupa perkataan kehendak Tuhan, bukan Tuhan yang masuk ke dalam kandungan Maria. Tapi kehendak Tuhan berlaku kepada Maria. Maria hamil, rohnya itu dari Tuhan, jasadnya juga dari Tuhan yang diproduksi oleh kandungan Maria. Yang lahir adalah ciptaan. Bukan Bang Itu. Juma. Tapi Yesus itu adalah wujud dari Allah. Yesus itu cahaya kemuliaan Allah, Ibrani 1 ayat 2. Mana ada manusia wujud Allah? Ibu, Apa itu pengajaran yang muncul kemudian. Itu pengajaran yang muncul kemudian ia menginginkan Tuhan, Theos, menjadi manusia agar disembah oleh Romawi Yunani. Itu pengajaran. Tapi data ini nggak bisa disembunyikan, Bu. Iya, tapi itulah bahkan tadi Om Richard sudah akui bahwa yang keluar, yang disampaikan oleh Gabriel adalah sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan. Itulah dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan firman itu adalah Tuhan. Itulah yang keluar dari mulut Tuhan tadi sampai kepada Gabriel. Gabriel sampaikan kepada Maria. Maria hamil. Kenapa dikatakan firman itu adalah Tuhan? Karena itu berasal dari kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah Tuhan. Tapi apa yang terjadi atas kehendak Tuhan bukan Tuhan. Begitu Bu Darni. Saya kira udah selesai kita, Bu. Tunggu dulu. Bapak Ricard, udah selesai kita. Jangan dulu. Dengar dulu. Kan di sini dikatakan Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Gimana Bu Darni? Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Dan ayat 14-nya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya sebagai satu-satunya anak dari Bapa yang Tapi penuh dengan anehnya, kasih karunia dan kebenaran. Tapi anehnya Pak Richard, ketika firman itu menjadi manusia, ternyata masih ada firman di langit. Firman itu tetap ada. Dan masih menerima firman. Nah, berarti ada mesin firman, berarti ada mesin firman di atas. Semua yang dihasilkan oleh pabrik, semua yang dihasilkan oleh mesin firman itu bukan mesin. Anda sudah mengakui Yesus keluar dari mesin tadi. Yesus adalah firman, firman yang jadi manusia, bukan ciptaan. Sekarang begini, Anda sudah mengakui Tuhan berfirman dan firman-Nya disampaikan kepada Jibril. Anda sudah akui itu tadi. Firman. Berarti Yesus ini adalah berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Bukan keluar dari mulut, firman yang jadi manusia. Bukan keluar dari mana? Dari mulut itu ciptaan. Ini orang bahasa Indonesia nih nggak benar. Itu wujud dari Allah. Udah Pak Richard, udah. Yesus wujud dari Allah. Yesus wujud dari Allah. Udah jelas? Manusia nggak mungkin wujud dari Allah. Bahaya ini. Ada ayatnya. Ibrani 1 ayat 2. Yesus itu cahaya kemuliaan Allah. Mana ada Anda menggunakan surah-surah orang Farisi. Bu Darni, Yesus itu berpesan agar waspada kepada orang Farisi. Yang Anda gunakan tadi untuk membantah Yesus itu suratnya orang Farisi. Ibrani. Ibrani itu surat Paulus. Paulus ini orang Farisi. Itulah iman orang Kristen. Kenapa Yesus Ibu, sekarang saya tanya, percaya enggak Ibu bahwa ada Yesus berpesan agar waspada kepada orang Farisi?
Ya pasti. Betul, betul, iya. Nah, Sekarang tunjukkan hal apa yang harus diwaspadai orang Farisi. Hal apa? Begini Bang Juma, dia mengatakan percaya kepada Tuhan, tetapi merubah-rubah hukum Tuhan tadi. Itulah orang Farisi. Oke, mana hukum yang dirubah orang Farisi? Tunjukkan, tertulis di mana? Apa nama kitabnya? Yang dirubah orang Farisi itu sudah dijelas-jelas dikatakan jangan menyembah batu. Sudah jelas-jelas dikatakan jangan di menyembah mana orang batu. Farisi? Di mana orang Farisi menyembah batu? Di mana tertulis? Di mana tertulis ada orang Farisi mengajarkan menyembah batu? Akan datang. Di mana tertulis? Di mana tertulis ada pengajaran? Aduh, Ibu, di mana tertulis orang Farisi mengajarkan menyembah batu? Sudah jelas dikatakan menguduskan hari Sabat. Terus kalau tidak jelas, berarti tidak ada ajaran orang Farisi yang seperti itu. Kenapa Yesus minta supaya waspada kepada orang Farisi? Ya itu maksudnya, orang Farisi itu maksudnya dia itu munafik. Dia memanggil-manggil Tuhan. Sekarang kemunafikan orang Farisi itu mana buktinya? Kemunafikan orang Farisi mana? Itu tadi yang ku bilang tadi, merubah. Mana tadi? Yang mana? Ibu, dengarkan saya, Bu, dengarkan. Dengarkan, sabar, Bu. Sabar. Yesus ketika dia duduk di sinagoge, berkeliling di Galilea, siswanya itu adalah orang Yahudi. Belum ada kitabnya Paulus, belum ada Paulus, belum ada surat-surat Paulus. Yesus berkata kepada orang-orang yang duduk di depannya, waspadalah kepada orang Farisi. Kenapa waspada kepada orang Farisi? Karena setelah Yesus terangkat ke langit, orang Farisi akan menguasai suatu pengajaran. Apa pengajarannya itu? Kita cari pengajaran orang Farisi. Apa? Setelah Yesus terangkat ke langit, apa pengajaran orang Farisi? Ini sekarang kan yang punya Alkitab kan aku kan Bang Juma, bukan Bang Juma kan? Iya. Saya tidak bercerita tentang Ibu. Saya bercerita, dengarkan Ibu, dengarkan saya. Orang-orang yang menjadi murid Yesus, yang duduk di hadapan Yesus kala itu mendapatkan amanat dari Yesus agar waspada kepada pengajaran orang-orang Farisi. Betul atau tidak? Betul. Nah, orang-orang ini setelah melihat surat-surat Paulus, mereka waspada kepada surat-surat Paulus atau mereka menerima surat-surat Paulus? Jawab dengan jujur. Nggak ada dibilang di situ. Mana ayatnya? Ditulis waspada kepada surat-surat Paulus. Ada ayatnya? Saya tanya ulang. Dengarkan saya. Orang-orang yang mendengarkan pengajaran Yesus pada angkatan pertama, yaitu orang Bani Israel, ketika Yesus terangkat, apakah mereka waspada kepada orang Farisi? Apakah mereka waspada kepada pengajaran Paulus? Atau mereka menerima surat-surat Paulus ini sebagai kitab? Silakan. Ini, saya jawab dulu. Sebentar, Bu Darni. Orang Farisi adalah orang-orang ahli kitab, Bang Suma. Ya, orang-orang ahli kitab. Nggak nyambung lagi. Orang Farisi itu orang ahli kitab. Buka coba di situ. Coba buka di. Saya tahu, Pak. Saya tahu. Ini persoalannya sudah sangat jelas. Yesus mengajar. Dengarkan dulu. Kristen itu orang belakangan. Yesus ini berhadapan dengan murid-muridnya. Ya. Hanya semua murid yang lain meninggalkan Yesus. Hanya 12 muridnya yang kemudian tinggal menetap bersama dengan Yesus. Bahkan dikatakan bahwa ke-12 muridnya ini masih tersisa satu. Yang satu ini masih tersisa 11. Yang satunya berasal dari iblis. Oke? Itu jelas dikatakan di kitab saudara sendiri. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika dikatakan bahwa di antaramu ada iblis, berarti sisa 12. Karena ketika dia mengajarkan, inilah darahku, inilah dagingku, siapa yang makan dagingku, siapa minum darahku. Orang-orang pada saat itu, dikatakan dalam Yohanes 6 nomor 66, mulai daripada waktu itu, banyak murid-murid Yesus mengundurkan diri menjadi murid, dan tidak lagi menjadi murid Yesus. Maka dia berkata kepada yang ke-12 orang. Kita jangan Anda asal ngomong aja, coba. Yohanes 6 nomor 66. Yohanes berapa?
Ya, banyak murid-murid yang mengundurkan diri menjadi Ya. pengikut dan tidak lagi menjadi pengikut. Lalu Yohanes kemudian di berapa, ayat Bang ke-67, 16. Yesus berkata kepada Yohanes 16 ayat. Tunggu dulu Astagfirullahaladzim. sebentar Bang Suma, kita cari Yohanes dulu dalilnya. 6. Yohanes 6 Yohanes ayat. 6, Pak. Anda baca. Ya. Nomor 66. Yohanes 6 nomor. Lalu 67 dikatakan, maka Yesus kemudian berkata kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Apakah kamu tidak mau mundur juga? Apakah kau mau berhenti menjadi pengikutku juga? Itu kata Yesus. Lalu Yesus mengatakan, Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Akan tetapi seorang di antaramu adalah iblis. Berarti murid-murid Yesus, Pak, di sana sudah pergi meninggalkan Yesus, tinggal 11 orang muridnya. Nah, ketika Yesus berpesan waspadalah kepada orang Farisi, apa yang harus diwaspadai? Ternyata Apa? yang harus diwaspadai adalah pengajaran Paulus. Enggak disebut Paulus. Di mana ayatnya mengatakan Paulus? Loh, lalu ajaran Farisi yang Oke, kalau bukan Paulus, lalu ajaran Farisi yang harus diwaspadai oleh mereka ke-11 murid ini ajaran siapa? Paulus belum ada waktu itu, Bang Suma. Nanti setelah Yesus Oke, meninggal saya baru ada tanya, Paulus. Jangan Saya langsung tanya, bilang Pak. Paulus. Saya Itu tanya, asumsi saya Anda. tanya. Oke, kalau bukan Paulus, lalu ajaran orang Farisi yang harus mereka waspadai ajaran Farisi yang mana? Begini, orang Farisi itu di Alkitab itu orang-orang ahli Taurat, orang yang kelihatan saleh tapi Bukan itu munafik. pertanyaannya, oi. Itu maksudnya orang Farisi. Orang Tunggu dulu, Bang Farisi Andi. Dia mana? bilang, orang Ajaran Farisi Farisi itu- mana? Orang Farisi itu orang-orang munafik, Bukan orang itu pertanyaannya. Alkitab kelihatan saleh tapi mereka munafik. Itu dikatakan orang Farisi. Jangan sambungkan dengan Oke. Paulus. Paulus memang orang Nah, Yahudi. orang Farisi, Dia dari orang Farisi yang mengajarkan pengajaran kemudian yang muncul setelah Yesus siapa, Pak, selain Paulus? Bukan Paulus itu memang orang Farisi, tapi dia Farisi yang Kenapa sini ditanya bertobat. nggak nyambung ya? Tunggu Bang Andi. Orang Farisi mana Paulus itu- selain Paulus yang mendatangkan pengajaran setelah Yesus itu pergi? Orang Farisi mana?